Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Masuk di season sharing-sharing kembali di edukasi kesehatan alami. Buat teman-teman, harapan saya selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat pastinya. Modal kita cuma dua itu, sehat, semangat, dan dampaknya bisa produktif. Di video kali ini kita akan ngobrol sharing treatment mudah untuk mengatasi siku yang tiba-tiba bengkak. Nah, kemarin itu ada yang mengirimkan WA dan juga menanyakan melalui DM Instagram AD Edukasi yang menanyakan treatment secara mandiri untuk mengatasi siku yang tiba-tiba bengkak. Saya cerita dulu untuk kondisi-kondisi yang bersifat cedera otot, tulang, yang di respon atau yang dirasakannya itu nyeri, kemudian muncul bengkak, itu nggak ada ceritanya tiba-tiba. Sebenarnya seluruh kondisi tubuh kita, penyakit apapun itu nggak ada cerita tiba-tiba gitu tuh nggak ada. Pasti sudah ada indikasi-indikasinya, hanya saja sebagai orang yang sangat produktif, sangat disibukkan dengan aneka problem gitu ya. Kadang-kadang hal respon-respon tubuh ini nggak begitu dihiraukan. Sehingga ketika sudah terjadi pembengkakan, terjadi nyeri yang serius, baru sadar, baru merasakan, oh ini kok tiba-tiba bangun tidur sakit ya, ini kok tiba-tiba dari naik sepeda motor terus nyeri dan lain sebagainya. Padahal itu sudah memberi sinyalnya itu sudah lama, itu sudah beberapa minggu atau beberapa bulan kita yang nggak hiraukan. Ini kenapa saya ceritakan dulu supaya teman-teman mengerti bahwa tubuh kita itu sudah memberikan sinyal kecil-kecil dan kita perlu yang namanya observasi atau pengamatan secara mandiri. Ya paling sederhananya pakar kesehatan medis sering menganjurkan bahwa kita harus melakukan check up minimalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun 2 kali. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa indikasi-indikasi gangguan kesehatan itu benar-benar terpantau dengan baik, termonitor, dan bisa dicegah. Itu sebenarnya tujuan. Dan teknik herbal ini atau teknik-teknik sederhana ini yang saya share juga bertujuan untuk melakukan pencegahan-pencegahan secara alami atau secara mandiri. Nah, ini juga bertujuan untuk ke arah sana. Teknik yang pertama kita masuk ke tipsnya ketika siku mengalami pembengkakan, apa yang harus dilakukan secara mandiri. Teknik yang paling mendasar, teman-teman bisa langsung dikompres dengan air hangat atau mandi menggunakan air hangat. Yang pertama, air hangat tahap pertama ya untuk mandi itu siram dulu area yang sakitnya. Saya ambil misalnya tangan kanan yang sikunya yang sakit. Nah, yang disiram itu pertama kali tangan mulai dari pundak ya, pundak sampai sini. Itu yang pertama kali. Nah, setelah proses mandi atau dikompres atau disiram air hangat tadi, air hangat ya, jangan air panas, nanti jadi melepuh. Jadi harus di-clearkan. Kadang-kadang juga teman-teman suka nanya, ini air hangat apa air panas? Ada yang tanya juga, ini airnya harus mendidih atau enggak? Padahal ya kalau mandi ya harusnya diukur lah untuk suhunya, jangan sampai terlalu panas banget, karena itu kan juga uh, bentuk untuk antisipasi kulit juga agar lebih aman kan. Jadi kalau saya bilang air hangat, artinya ini air yang sudah
masak dan kemudian dicampur dengan air biasa menjadi air hangat digunakan untuk mandi atau untuk menyiram area sikunya. Oke ya. Teknik berikutnya setelah mandi, teman-teman lakukan gerakan seperti ini. Nah, ini dilipat ke sini seperti ini. Kalau misalnya kerasa sakit, lipatnya sampai semampunya saja. Jadi misalnya batasnya segini, ya sudah segitu. Nah, gerakan seperti ini. Lipat, ini. Jadi lipat lurus ya. Nah, setelah gerakan seperti ini, pijat dari pergelangan tangan. Di sini, pijatnya seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah, langsung, nah di sini, siku pas tonjolan ini ya. Ini gerakan seperti ini, dilingkari sambil ditekan sedikit. Nah, oke. Jika sudah, gerakan seperti ini. Di gerakan ke samping putarnya. Nah, ini biasanya kalau posisinya dia kaku atau mengalami semacam spasme, itu akan bunyi. Nah, ini gerakan terakhir. Nah, gerakan seperti ini bisa teman-teman lakukan sehari itu 4 kali minimal. Kalau kondisinya bengkak ya, minimal sehari 4 kali. Dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut tanpa putus. Kalau ingin melakukan treatment mandiri ya. Kalau ingin ke praktisi kesehatan, ya boleh juga. Tapi kalau kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan teknik ringan ini sehari 4 kali minimal selama 3 hari. Nah, untuk pencegahan, teman-teman bisa mengulang lagi nanti setelah 3 hari berturut-turut, diulang lagi 2 hari berikutnya. Jadi per 2 hari selama 6 sesi atau 6 kali. Seperti itu tekniknya. Dan yang enggak kalah penting, pastikan kalau istirahat jangan digunakan untuk dilipat seperti ini jangan, atau digunakan untuk menyangga kepala seperti ini. Nah, ini juga jangan. Pastikan tangan kita lurus, rileks ke samping ketika istirahat. Oke, clear ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah menyimak, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk kita semua. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya.